Halo semuanya. Kita general reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada vice versa terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Kita lihat prediksi akhir bulan November ya. Akhir bulan November 2025. Jadi aku ngerasain banyak kesedihan akan selesai ya. Banyak kesedihan akan berakhir dan semoga ya banyak kebahagiaan di ujungnya. Banyak kebahagiaan pada akhirnya buat kamu. Ya. Menjelang akhir November 2025, oke? Jadi aku merasakan menjelang akhir November ini kamu akan menerima banyak hoki ya. Kamu akan menerima banyak keberuntungan. Jadi sebenarnya keberuntungan itu bisa datang ya secara tidak cuma-cuma ya. Gak bisa cuma-cuma gitu. Artinya kamu pun harus tetap berusaha. Kamu harus tetap berjuang, harus tetap optimis gitu. Dan ini buat kita yang udah bangkit secara spiritual ya, udah belajar banyak hal tentang spiritual, belajar banyak hal tentang kesadaran gitu. Jadi kalau kamu sadar untuk memperbaiki dirimu, kamu sadar memperbaiki situasimu ya keberuntungan akan datang buat kamu itu ya. Terus aku lihat beberapa orang tidak akan menyalahkan kamu lagi ya, karena di sini aku lihat banyak orang introspeksi dirinya, banyak orang udah menyadari kesalahannya, keburukannya, kejahatannya sama kamu. Dan mungkin beberapa orang itu jadi merasa beruntung kenal kamu ya. Ada beberapa orang jadi merasa beruntung mengenal kamu karena banyak sekali pembelajaran sama kamu ya. Terus ini ada transformasi besar-besaran atau perubahan besar-besaran. Apalagi kalau kamu terkoneksi secara spiritual ya, kalau kamu ada koneksi, ada chemistry, ada ikatan bonding kuat secara batin sama seseorang, mungkin seseorang ini menyadari koneksinya sama kamu ya, seseorang ini menyadari chemistry-nya besar sekali sama kamu, artinya kamu hadir membawa pengaruh besar, kamu hadir membawa perubahan besar ya. Mungkin dia jadi berubah menjadi jiwa yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik ya, seperti itu. Dan kemudian ini ada beberapa kita selama ini dihantui ketakutan, dihantui kecemasan, kekhawatiran atau apapun lah ya. Mungkin kita takut akan masa depan, kita takut sama kerjaan, keuangan, kita takut tentang hubungan, relasi, kita cemas tentang keluarga, teman atau siapapun, apapun gitu. Tapi akhir bulan ini kita akan lebih berani ya. Akhir bulan ini kita akan lebih berani gitu. Artinya ya udahlah, apapun itu hadapi aja. Mau gimana pun saya siap, mau bagaimanapun harus siap, ya kan? Itu sih. Jadi kalau kita punya energi yang optimis, berani, ini kan vibrasinya tinggi ya, energinya tinggi. Ya semoga kamu akan menarik hal-hal yang lebih besar lagi. Kamu akan menarik hal-hal yang lebih luar biasa, gitu ya. Kita lanjut. Banyak sekali dari kita akan selalu dijaga. Banyak sekali dari kita akan selalu dilindungi ya. Ini para malaikat, leluhur melindungi kamu ya. Jadi sebenarnya para penjaga itu tahu
kamu tuh udah banyak sedih-sedih selama ini, ya. Malaikat leluhur udah tahu, udah lihat kamu sudah banyak sedih selama ini, kamu sudah menjalani banyak hal yang berat selama ini, ya. Dan sekarang waktunya kamu dilindungi, sekarang waktunya kamu dijaga, ya. Berarti urusan-urusanmu akan dipermudah, urusan-urusanmu akan dilancarkan. Ini bagus banget ya. Terus aku lihat beberapa kita akan lebih pintar ya, akan lebih cerdas menghadapi hidup ini. Akan lebih pintar dalam bekerja, akan lebih pintar dalam berelasi, akan lebih pintar nyari duit gitu. Aku lihatnya, ya. Oke. Dan aku ngerasain apapun perubahan yang akan terjadi, kamu itu kuat, ya. Apapun perubahan yang akan terjadi, mau perubahan yang dar-der-dor, kamu kuat, ya karena kamu siap gitu. Ya, jadi jangan takut sama perubahan. Apapun itu perubahan yang akan terjadi, kamu siap. Jadi harus berani, ya. Oke. Nah, ini kan kamu akan selalu mendapat perlindungan. Kamu akan selalu dapat penjagaan dari malaikat leluhur, pokoknya para penjaga, ya. Jadi para penjaga, malaikat leluhur ini selalu ngasih petunjuk, selalu ngasih pertanda nantinya, ya. Jadi kedepannya kamu akan selalu dapat tanda-tanda, kedepannya kamu selalu dapat petunjuk, ya. Ini atas seizin Tuhan ya, atas seizin yang maha kuasa ya. Jadi malaikat leluhur akan ngasih terus petunjuk, akan ngasih terus pertanda supaya kamu ini tidak salah langkah, ya. Jadi apapun langkahmu ke depannya, kamu dituntun, kamu dibimbing gitu, supaya nggak salah langkah, begitu ya. Terus, nah ini ada tentang pendalaman ya. Oke. Sepertinya akhir bulan ini, kamu akan sangat mendalami keuangan gitu, finansial ya. Ini kayaknya banyak deh, banyak orang atau beberapa orang ya, beberapa kita ini mendalami tentang isu finansial ya, financial issue. Jadi kayak mendalami banget, harus apa, harus bagaimana tentang keuangan ya. Karena ini hal yang serius begitu ya, jadi harus concern gitu. Harus benar-benar fokus mikirin keuangan. Dan aku ngerasa akan ada jalan keluar untuk masalah keuanganmu ya. Akan ada solusi untuk persoalan keuangan. Dan ada nanti kayak apa ya, kayak pembelajaran besar gitu. Jadi kamu ya ambil pembelajarannya, supaya kedepannya keuanganmu tidak berantakan. Gitu kan? Oke? Oke. Dan aku ngerasa sepertinya ya kamu akan menemukan sih sumber-sumber rezeki itu ya. Kamu akan menemukan sumber-sumber rezeki yang memang itu rezekimu gitu. Dan rezekimu itu nggak kemana ya. Jadi buat yang sudah banyak berusaha, ini nggak usah khawatir sih. Rezekimu kan nggak kemana, rezekimu tidak tertukar. Itu ya. Kemudian oke. Jadi menuju akhir bulan ini banyak sekali petunjuk, banyak sekali pertanda tentang apa ya, hal-hal yang sebenarnya sudah mempermainkanmu. Jadi kalau sudah mempermainkan, ngapain bertahan gitu ya. Kalau sudah tahu dipermainkan, ngapain bertahan? Jadi kamu akan melepas permainan. Kamu akan melepas yang mempermainkan gitu ya. Jadi menuju akhir bulan ini kelihatan, oh si ini main-main, oh si ini tuh mempermainkan saya. Jadi ya sudah kan, itu petunjuk. Makanya lepaskan orang itu. Pokoknya lepaskanlah permainan atau siapapun yang mempermainkan.
Jadi kamu tidak lagi membuang-buang waktu, tidak lagi buang-buang energi untuk hal-hal kayak gitu. Ya. Oke. Ini beberapa kita bisa manifest uang ya. Bisa menarik rezeki, manifestasi rezeki, mewujudkan rezeki ya. Jadi kamu ini akan seperti magnet yang menarik rezeki ya. Magnet bukan sekedar magnet. Jadi apa ya, menjadi magnet rezeki. Magnet rezeki kan menarik rezeki, tapi tidak secara cuma-cuma ya. Ini nggak sembarangan. Artinya kamu tetap harus berusaha, kamu tetap harus berjuang ya, berdoa. Tapi ya selain itu kamu harus yakin, harus percaya, harus optimis, kamu akan menerima itu. Dan ya, kamu akan terima. Tuh, oke? Sekarang kita lanjut ya. Oke. Di sini dikatakan jangan takut kehilangan, ya. Jangan takut kehilangan. Bisa saja yang hilang itu, yang lepas itu akan diganti dengan lebih baik, ya. Misalnya aku melepas uang sekian. Aku udah rugi sekian, aku udah melepaskan uang, waktu, tenaga sekian gitu. Sebenarnya udahlah, ya. Percaya aja bahwa itu akan diganti dengan lebih baik. Itu akan diberi, akan dibalas dengan lebih baik ya. Oke? Dan aku ngerasain menuju akhir bulan ini, mungkin orang-orang akan sadar ya betapa sakitnya kehilangan kamu ya. Jadi buat kalian orang-orang baik ya, kalau kamu orangnya benar-benar baik, kalau kamu orangnya benar-benar banyak berjuang, berkorban dan sebagainya, nah meskipun kamu mungkin nggak dihargai, nggak diapresiasi, tapi ini dikatakan ya mereka akan benar-benar merasakan kehilangan ya. Mereka akan benar-benar merasakan sakit banget kehilangan kamu. Sakit banget nggak ada kamu ya. Ya artinya orang-orang mulai menyadarilah arti hadirmu. Arti hadirmu itu berharga. Jadi kalau disia-siakan pasti kehilangan kan. Mereka kehilanganmu. Itu. Oke. Ini. Ya seperti aku bilang. Ada beberapa orang sedih kehilangan kamu ya. Jadi sebenarnya garis hidup ya, takdir ya memang udah diatur kan. Takdir, garis hidup sudah diatur sama yang di atas, sama yang maha kuasa ya. Cuma ini kayak ada yang menyesal gitu. Ada yang menyesal karena udah sia-siakan kamu. Ada menyesal gitu. Kan ya seandainya saya mempertahankan kamu, seandainya saya tidak melepasmu, ya kita akan bersama gitu kan. Ya itu. Ada yang merasakan gini, ya mungkin nggak jodoh, nggak takdir, atau apa ya, nggak jalan hidup gitu ya. Mungkin bukan jodoh, bukan takdirku, bukan jalan hidupku kamu ya. Cuma kayak ada merenung gitu, merenung bahwa ya namanya jodoh itu kan harus diusahakan ya. Namanya takdir kan ya memang udah diatur, tapi kan kita harus mengusahakan. Kita harus tetap mengusahakan. Nah, dia tidak mengusahakan kamu. Seseorang ini tidak mengusahakan dirimu. Dia tidak berjuang, kurang berjuang, atau dia menyanyiakan. Ya udah, ya tinggal penyesalan. Gitu. Ih, sedih sekali. Oke.
ini kalian ya, kalau ada masalah dengan orang yang pernah dekat, dengan orang terdekat, sekalipun ini keluarga ya, mereka ini kehilangan kamu sebenarnya. Mereka itu udah mulai sadar kamu itu penting loh. Kamu penting di keluarga, kamu penting di dalam sebuah hubungan ya. Ya harusnya kamu ini nggak disia-siakan gitu. Oke. Ada beberapa kita akan menemukan rezeki baru. Rezeki baru bisa berasal dari peluang baru, bisa berasal dari kesempatan baru ya. Jadi yang udah ngerasa jenuh, kok hidup gini-gini aja, kok hidup gitu-gitu aja, atau apalah, sebenarnya kamu tuh bisa menemukan peluang baru, bisa menemukan kesempatan baru untuk lebih menghasilkan. Jadi hidup kita nggak stagnan ya, hidup kita tuh nggak gitu-gitu aja. Oke? Kemudian apa lagi ya? Oke. Seseorang akan semakin sayang sama kamu. Ini entah siapa ya. Kalau ada yang jatuh cinta, jatuh hati padamu, ini bisa dipastikan dia akan semakin sayang, dia akan semakin cinta. Tapi kamu juga jangan lupa mencintai diri sendiri ya. Jangan lupa menyayangi dirimu sendiri. Jadi mungkin dengan menyayangi diri sendiri, kamu mengajarkan orang untuk sayang sama kamu. Dengan menghargai dirimu, kamu mengajarkan orang untuk hargai kamu, ya kan? Dengan mencintai diri sendiri, kamu mengajarkan orang untuk mencintai kamu, menghargai kamu. Ya itu, dimulai dari diri sendiri. Dan apa ya, aku ngerasa akhir bulan ini banyak kita bakalan aware, bakalan sadar bahwa pikirkan dulu dirimu ya, pikirkan dulu kesehatanmu, kamu itu dalam keadaan sehat atau gimana, fisik, mental itu dirawat ya, atau sadarlah bagaimana supaya kamu menikmati hidup, merasa bahagia, jangan mikirin mereka aja. Jangan mikirin mereka aja gitu ya. Oke, kemudian aku ngerasain akhir bulan ini banyak orang akan lebih menggunakan hati nurani ya. Banyak ego akan runtuh, banyak ego akan hancur ya. Jadi mereka akan lebih pakai hati sama kamu, mereka akan lebih berhati nurani ya. Sepertinya ada nanti memikirkan perasaanmu, ada nanti memikirkan kebahagiaanmu, ada nanti peduli sama kamu ya. Ada nanti bersimpati, berempati sama kamu. Itu sih. Oke? Oke. Dan aku merasa menjelang akhir bulan, apa ya, beberapa orang akan berpihak sih sama kamu. Beberapa orang ya seperti menemukan kebenaran sama kamu, jadi mereka akan berpihak ke kamu, mereka akan support, mereka akan mendukung kamu ya. Ada juga beberapa mau membela kamu karena kamu benar. Ya ada nanti begitu. Oke? Kemudian, nah ini dia, melepaskan siklus beracun ya. Itu sih, sepertinya ada mau lepaskan siklus beracun, siklus toksik ya. Mungkin ada ya hubungan relasi gitu kan, yang dipenuhi dengan adiksi, kemelekatan, iri, dengki, cemburuan, persaingan, kompetisi, dendam, benci, amarah,
atau apapun, itu sepertinya akan berakhir, ya. Itu sepertinya akan selesai. Jadi banyak manusia akan lebih pakai hati nuraninya, banyak manusia akan lebih pakai kata hatinya. Jadi lebih simpati, empati sama orang-orang, ya. Semoga ya. Ya itu sih. Dan kamu pun bisa lepas dari siklus beracun ya. Kamu bisa lepas dari pola-pola yang negatif. Itu. Ini bagus ya. Oke? Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Oke. Ini yang kuat ya. Yang kuat, coba dengar. Yang strong, yang kuat. Yang kuat banget. Sagittarius, Pisces, Scorpio, Leo, Gemini, Virgo, Capricorn. Libra sama Taurus ya. Virgo, terus ada Aquarius, Leo ya. Itu sih. Oke. Jadi itu yang kuat. Makanya ini sebenarnya banyak banget. Tapi yang kuat yang tadi, yang kuat banget yang aku sebutin tadi. Tapi udahlah, namanya zodiak ya, ngapain berpatok itu? Karena kalau ini reading, ini pembacaannya cocok sama Anda, ya buat Anda, oke? Gak usah ribet. Sekarang kita ke apa ya, per zodiak ya, spesifik ini. Oke, temanya apa tadi? Akhir bulan November 2025 ya. Oke, Aries. Aries akan apa ya, menerima dirinya sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri ya. Jadi kamu begitu ya, begitulah dirimu. Terima dirimu, cintai dirimu. Kalau kamu menerima diri sendiri, orang-orang pun menerima kamu ya. Terus Taurus ini akan lebih aktif ya. Kamu akan lebih peka dengan petunjuk Tuhan ya, petunjuk semesta. Ini kalau bisa banyak meditasi, banyak berdoa ya. Oke? Ya supaya tahu aja petunjuk-petunjuknya. Gemini akan dapat kabar baik, akan dapat kabar bahagia. Ini tentang kesuksesan, keberhasilan yang kamu kerjakan ya. Kemudian Cancer, ada kebahagiaan setelah air mata ya. Ada kebahagiaan setelah air mata. Jadi kita itu nggak sedih-sedih terus selamanya. Kita nggak sengsara terus ya. Jadi kamu harus belajar menerima ya, itulah proses kehidupan. Setelah kesedihan ada kebahagiaan, ya kan? Tuh. Oke. Leo ya. Leo ini terbuka kesadarannya ya. Leo ini terbuka kesadarannya, awareness ya, kesadaran, awakening ini. Ada kesadaran, ada kebangkitan. Kamu kayak percaya ini memang saatnya untuk berubah. Ini memang saatnya untuk melakukan perubahan, itu ya. Oke. Virgo akan pandai membuat batasan, akan pintar membuat batasan.
Jangan merasa bersalah ketika membatasi diri, ya, karena memang kamu lagi dijaga, lagi dilindungi, ya. Oke. Libra. Oh. Libra akan merasakan cinta, akan merasakan kasih sayang. Mungkin beberapa orang sayang sama kamu, ya. Mereka akan menunjukkan kasih sayang. Mereka akan menunjukkan kepedulian sama Libra, ya. Scorpio, Scorpio akan benar-benar healing, ya. Sembuh. Kamu akan sembuh dari patah hati, dari luka hati, dari rasa kecewa, marah, dan sebagainya, ya. Ini banyak Scorpio berdamai sama keadaan sih. Jadi berdamai dengan keadaan itu, ya udah, mengurangi kekecewaan, tidak lagi sakit hati, tidak lagi merasa korban, ya. Oke, Sagittarius. Sagittarius akan didekatkan sama orang-orang baik, ya. Sagi ini akan didekatkan dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang mendukung untuk maju berkembang gitu. Capricorn, Capricorn ini akan sadar memperhatikan kesehatan, ya. Jadi Capricorn ada nanti kesadaran memikirkan kesehatan fisik, mental, itu penting, ya. Jangan kerja aja. Oke. Aquarius, ada perubahan besar-besaran, ya. Jadi mungkin kamu tidak lagi terlalu keras sama dirimu sendiri. Kamu tidak lagi terlalu keras ke diri sendiri maupun ke orang lain. Jadi kamu siap menerima perubahan. Oke, Pisces. Wow, kamu itu punya energi yang atraktif sekali, ya. Kamu bisa attract gitu. Kamu bisa menarik banyak hal. Kamu bisa menarik energi rezeki, bisa menarik energi seseorang, atau kamu menarik apa gitu, ya. Ini menarik itu kan, ya, maksudnya secara energi gitu. Kalau energimu bagus, kalau vibrasimu tinggi, kesadaran tinggi, spiritual bagus, ya kamu menarik hal-hal yang bagus. Kamu menarik hal-hal yang luar biasa, gitu ya. Jadi begitulah, sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Thank you.